Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman soleh dan solehah, gimana kabarnya pagi hari ini? Bu Desi selalu berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Jumpa lagi bersama Ibu Desi di Sentra Akidah. Teman-teman, kali ini Bu Desi akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal lebih dekat salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat utama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki sifat yang sangat tegas, tapi hatinya sangat lembut dan perhatian sekali. Umar bin Khattab adalah ciri seorang pemimpin yang patut kita tiru. Jadi nanti kalau teman-teman menjadi seorang pemimpin, teman-teman harus meniru dari sikap yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Mau tahu apa saja sikap yang dimiliki oleh beliau? Oke, sebelum kita mulai menonton, kita awali dulu ya kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Happy watching. Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang telah dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 hari sebelumnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, "Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar, selain 2 setel pakaian. Setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin." Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim,
Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, "Apa ini?" "Aku ingin sekali makan dengan daging." jawab Hashim. "Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan?" Sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Imbuh Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah. Ia juga yang mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana-dana kas negara. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, sangat takut melakukan kezoliman sekecil apapun. Umar pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta milik Allah, harta Baitul Mal, laksana posisi wali anak yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakannya dengan cara yang patut. Jika aku sudah mampu, aku akan bayarkan kembali apa yang aku makan itu." Bahkan ketika ia sakit dan hendak menyampaikan khutbahnya, para hadirin mengabarkan bahwa obat dari sakitnya itu adalah madu yang ada di Baitul Mal. Umar berkata, "Kalau kalian mengizinkanku untuk mengambilnya, akan aku ambil. Kalau tidak, maka kunyatakan benda itu haram untukku." Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang. Tidak terlalu memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku." Ia melanjutkan, "Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan kengerian perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah, kuperintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah." yang akhirnya mengerucut kepada terpilihnya Utsman bin Affan. "Pergilah menemui Ummul Mukminin Aisyah dan katakan bahwa Umar meminta izin untuk dikebumikan bersama dua sahabatnya." Abdullah pun pergi menemui Aisyah dan mengulangi kata-kata ayahnya. Aisyah menjawab, "Tadinya aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi kini aku lebih mementingkan ia daripada diriku." Dan akhirnya Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam dua sahabatnya, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sosok Umar bin Khattab, kita bisa banyak bercermin dan belajar tentang kepemimpinan hebat yang sangat mengagumkan. Setiap orang hendaklah berusaha membiasakan hidup sederhana, termasuk pemimpin, meskipun ia mendapatkan banyak fasilitas dari posisi dan jabatannya. Alangkah mulia seseorang yang memiliki sifat peduli dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, termasuk kepada hewan. Begitulah Islam mengajarkan seorang pemimpin yang tegas dan kuat, namun memiliki sifat sayang dan peduli, akan terhindar dari sifat aniaya. Kemuliaan hidup tidak selalu hadir dari kedudukan seseorang, tidak pula ketenarannya. Seringkali kemuliaan hidup lahir dari sifat rendah hatinya, sikap kehati-hatiannya, sikap pembelaannya kepada yang lemah, juga dari karya nyata yang dapat dimanfaatkan orang banyak di sekitarnya. Gimana teman-teman? Tadi sudah ya kita simak bersama-sama video tentang Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat hebat. Beliau sangat sederhana. Beliau memiliki sikap yang tegas, tapi beliau memiliki hati yang sangat lembut. Itu perlu kita contoh nih teman-teman,
agar nanti ketika kita menjadi seorang pemimpin di masa depan, kita juga bisa bersikap adil dan juga dicintai oleh rakyatnya, seperti halnya Umar bin Khattab. Nah, untuk itu tugas hari ini Bu Desi akan minta teman-teman menyebutkan kembali minimal 2 sikap terpuji yang ada dari diri Umar bin Khattab yang bisa kita tiru teman-teman. Bentuknya adalah berupa video ataupun voice note mengungkapkan pendapat teman-teman mengenai Umar bin Khattab. Bu Desi tunggu ya teman-teman videonya dari jam 12. Oke? Nah, kalau begitu kita akhiri dulu belajar kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, the Lord of the world. Thanks for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.